Ketua Provinsi Provinsi DKI Jakarta, yang kami hormati Kapolres Metro Jakarta Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Dandim 0505 Jakarta Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Bawaslu Jakarta Timur, yang kami hormati Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur atau yang mewakili, yang kami hormati Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur atau yang mewakili, yang kami hormati para Kepala Lapas Jakarta Timur atau yang mewakili, yang kami hormati para Kepala Rutan Jakarta Timur atau yang mewakili, yang kami hormati para pengurus partai politik tingkat Kota Jakarta Timur, dan para tamu undangan yang sudah hadir. Mohon maaf yang belum kami sebutkan satu persatu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi nikmat sehat untuk dapat mengikuti rapat koordinasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan bulan Juni 2021 tingkat Kota Jakarta Timur pada hari ini, Selasa, tanggal 15 Juni 2021, secara daring menggunakan media aplikasi Zoom Meeting. Sebelum memulai acara, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengawali acara yang pertama, menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, dari lambung ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa yang tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan sambutan sekaligus membuka acara pada siang hari ini oleh Ketua KPU Kota Jakarta Timur kepada Bapak Wage Wardana, disilakan. Baik, tes. Jelas ya, Jang? Ya, jelas Pak. Baik, sebentar, saya volumenya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Yang pertama tentu karena mengucapkan terima kasih atas kehadirannya via daring. Sekarang sudah hampir sama lah kayak dengan kehadiran fisik. Bapak Ibu semua saya ucapkan terima kasih. Yang tentunya yang terhormat saya ucapkan kepada Ketua KPU DKI Jakarta yang diwakili Pak Nurdin, yang saya hormati Kodim 0505, Polres Metro Jakarta Timur, Lapas Narkotika, Rutan Kelas 1 Cipinang, terus Bawaslu, Ketua Bawaslu dan rekan-rekan Bawaslu yang saya banggakan, terus seluruh Kesbangpol juga Jakarta Timur yang saya hormati, Dukcapil Jakarta Timur yang saya hormati, serta seluruh stakeholder terkait, yang wabil khusus para LO partai politik yang memang sebagai
orang yang sangat terlibat dan terkait dengan daftar kali ini, kegiatan kali ini. Bapak Ibu yang saya hormati, berhubung memang kita belum ketemu baik langsung maupun daring dengan partai politik dan juga dengan pihak-pihak lain, tidak ada salahnya walaupun memang sudah berlalu, kami atas nama pribadi maupun KPU Jakarta Timur mengucapkan mohon maaf lahir batin, banyak sekali kesalahan, banyak sekali alfa dari kami, dan juga banyak sekali mungkin pelayanan yang terkait kepemiluan yang kurang maksimal dari kami. Mohon dimaafkan. Begitupun kalau ada misalnya dari stakeholder atau kolega ada hal yang terkait seperti itu manusiawi, tentu kami juga akan dengan senang hati untuk mengikhlaskannya gitu. Bapak Ibu semua yang sangat hormati, hari ini alhamdulillah kita juga dihadiri Pak Korwil, Pak Nurdin, KPU Jakarta Timur melaksanakan rapat koordinasi pemutaran data pemilih berkelanjutan ya Bapak Ibu semua. Ini memang judulnya memang bukan plenum, tapi rakor. Nanti dalam rakor ada dialog, ada masukan saran dan lain-lain. Nanti kami di akhir acara akan menyampaikan progres terkait pemutakhiran data pemilih yang sudah kita laksanakan selepas rakor terakhir. Jadi Bapak Ibu semua yang informasi saja bahwa memang KPU tingkat kota ini melaksanakan rakor dengan stakeholder itu per 3 bulan sekali. Tapi per setiap bulannya kami KPU Jakarta Timur dan KPU-KPU lainnya tetap melaksanakan pemutakhiran data pemilih yang sustainable ya. Karena hari ini memang kita berkelanjutan semua. Jadi kita walaupun tidak ketemu dengan rekan-rekan stakeholder, tapi dapat kami pastikan bahwa kami berjalan setiap bulannya. Nah hari ini tentu nanti Mas Teddy dan rekan-rekan komisioner lainnya akan menyampaikan, lebih khusus Mas Teddy karena yang membidanginya, yang mengampunya, akan menyampaikan progres terkait data pemilih berkelanjutan ini selepas kita melaksanakan rakor DPB terakhir. Nah, nanti beliau pasti akan menyampaikan itu terkait hal-hal teknis sekalipun. Di luar itu, Bapak Ibu semua, nanti terkait hal-hal misalkan ada partai politik yang ketinggalan informasi atau ketinggalan data pemilih yang baru, nanti silakan hubungi Pak Teddy atau Mbak Lisa. Termasuk tadi Kang Sembiring pun minta di email terkait data pemilih yang terlewat atau apa-apa, silakan disampaikan ke pihak terkait gitu. Nanti kami pun pasti akan mengetahuinya, tapi setidaknya kalau nanya Mas Teddy langsung pasti tersedia semuanya. Bapak Ibu semua yang saya hormati, tentu tahun demokrasi politik akan segera kita laksanakan lalui juga. Bahkan desainnya sudah mulai kelihatan, mulai tahun 2022 tahapan pemilu serentak dilaksanakan. Jadi tentu partai politik dan stakeholder terkait sangat menunggu. Dulu kami berpikir bahwa ada setahun lagi, ada 2 tahun lagi. Sekarang mulai dalam hitungan bulan dan nanti tidak akan lama lagi hitungan mundur per hari akan segera dilayangkan. Artinya kalau sudah mulai hitungan bulan, hitungan hari, maka kerja-kerja partai politik dan kerja-kerja teknis kami dalam sudah mulai masa udah tinggal masuki hitung hari saja gitu. Jadi artinya pasti kesadaran terkait data pemilih, terkait dengan tahapan dan lain-lain juga akan mulai on-kan lagi, dikencangkan lagi, termasuk kami semua. Dan ini kita mulai dalam depan mata hitungan bulan, maka ini menjadi perhatian bagi KPU Jakarta Timur juga untuk mengencangkan koordinasi, untuk mengencangkan silaturahmi dan juga mengencangkan solidaritas dengan stakeholder supaya gelaran pemilu serentak ini akan terlaksana dengan baik.
karena serentaknya dalam satu tahun, maka dipastikan fokus kita, kerja kita nanti 2024 akan semakin luar biasa. Jadi kami dalam kesempatan ini meminta dukungan, support dan juga supaya kita bisa melalui dan juga bisa membersamai hingga pasca tahun politik nantinya. Mudah-mudahan kita Jakarta Timur khususnya sesuai tradisi kita, mudah-mudahan akan melanjutkan proses yang baik, perencanaan yang baik, proses yang baik, dan hasil yang baik juga. Terus Bapak Ibu semua yang saya hormati, karena ini sifatnya rapor, nanti silakan Bapak Ibu semua, dan tentu peran aktif Bapak Ibu semua juga sangat kita tunggu untuk tanda kutip pemutakhiran data pemilih yang memang mutakhir, update dan juga terkini, kira-kira demikian. Dan tidak lupa juga kami sampaikan terima kasih kami kepada seluruh stakeholder, karena tanpa seluruh stakeholder yang nggak ada event hari ini. Demikian paparan atau maksudnya pembuka dari saya, sambutan dari saya, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka rapat koordinasi daftar pemilih berkelanjutan pada bulan ini resmi kita mulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wage Wardana yang telah membuka acara siang hari ini. Acara selanjutnya sambutan dari KPU Provinsi DKI Jakarta diwakili oleh Bapak Nurdin, anggota KPU Provinsi DKI Jakarta. Kepada Bapak Nurdin disilakan. Mbak Lisa, suara saya terdengar, Mbak? Sudah jelas, Pak. Terdengar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Yang terhormat Ketua KPU Kota Administrasi Jakarta Timur beserta para anggota, yang terhormat Sekretaris KPU Jakarta Timur beserta seluruh jajarannya, para unsur pimpinan tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur, partai politik peserta pemilu, Kesbangpol Jakarta Timur atau yang mewakili, Sudin Dukcapil atau yang mewakili, serta Bapak Ibu sekalian peserta rapat koordinasi daftar pemilih berkelanjutan pada siang hari ini. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita masih dipertemukan dalam ruang meeting Zoom, di mana ini merupakan perintah atau amanah dari surat KPU Republik Indonesia agar KPU di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten kota melakukan rapat koordinasi dengan seluruh para stakeholder sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ini bagian dari upaya KPU agar pemutakhiran data pemilih berkelanjutan yang dilakukan di tingkat KPU kabupaten kota maupun di tingkat provinsi berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan harapan kita semua. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rapat koordinasi pada hari ini merupakan amanah dari surat KPU RI yang terbaru, yaitu surat edaran 366 tahun 2021 yang dikeluarkan di bulan April 2021. Ini merupakan surat edaran perubahan ya dari surat edaran sebelumnya, yaitu 132. Mungkin nanti Pak Teddy atau Pak Wage bisa juga menyerahkan atau menginformasikan kepada seluruh stakeholder terkait dengan mekanisme rapat koordinasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Dan juga dari surat edaran ini ada beberapa hal memang perubahan-perubahan yang dilakukan pada saat kita mengacu kepada surat edaran 132. Di mana dalam surat edaran 366 ini bahwa pelaksanaan rapat koordinasi itu dilakukan di tingkat kabupaten kota itu 3 bulan sekali.
Namun demikian, proses pemutakhiran data berkelanjutan ini tetap dilakukan atau dibuat laporannya oleh KPU Kabupaten Kota setiap 1 bulan sekali. Namun hasilnya itu bisa diumumkan, baik itu melalui halaman website KPU Kabupaten Kota, atau juga mungkin media sosial dan lain sebagainya, yang intinya adalah menginformasikan kepada seluruh stakeholder terkait dengan pemutakhiran data berkelanjutan. Oh ya, saya mohon maaf, saya lupa sebut ya, Ketua atau anggota Bawaslu Kota Administrasi Jakarta Timur yang hadir pada kesempatan hari ini, mohon maaf. Kemudian, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, dalam proses pelaksanaan itu, jadi pada saat rakor ini tetap dilaporkan ya, proses bulan pertama, bulan kedua, dan bulan ketiga yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kota dalam melakukan kerja-kerja pemutakhiran data pemilih. Kemudian nanti KPU Provinsi akan melakukan rapat koordinasi juga dengan seluruh stakeholder di tingkat provinsi itu setiap 6 bulan sekali. Jadi kalau KPU Kabupaten Kota itu 3 bulan sekali, kalau KPU Provinsi itu 6 bulan sekali. Ini yang termaktub atau tertuang di dalam surat KPU 366. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang dalam masa-masa post-election ini KPU baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu juga terus melakukan upaya-upaya dalam mempersiapkan pelaksanaan pemilu serentak di 2024 nanti. Kita tahu sesuai dengan undang-undang dan juga hasil kesepakatan atau pembicaraan di KPU maupun di DPR dan pemerintah, itu pelaksanaannya nanti di 2024, kemungkinan di Februari, ya, kemudian nanti pemilu kepala daerahnya itu di November. Nah, ini tentunya menjadi kerja keras ya, kerja cerdas dan kerjasama kita semua, baik penyelenggara maupun peserta dan seluruh jajaran stakeholder, agar proses pelaksanaan ini berjalan sesuai dengan harapan, ya, khususnya wilayah kita. Ini berjalan lancar, aman, damai, dan tentunya ini perlu sumbang saran kita semua, perlu kerjasama kita semua. Salah satu contoh adalah dengan daftar pemutakhiran data berkelanjutan ini. Dalam proses rapat koordinasi ini juga diharapkan sebenarnya masing-masing stakeholder juga ikut menyampaikan ya kepada KPU, misalkan apa saja atau data-data yang mungkin sampai hari ini belum masuk dalam daftar pemilih, sehingga nanti pada saat pelaksanaan kita tidak menunggu di akhir ketika daftar pemilih tetap mau ditetapkan ya, mau diplenokan, baru kemudian dari peserta maupun dari stakeholder atau lembaga lain melaporkan ada sekian ratus atau sekian puluh orang yang masih belum terdaftar. Nah, harapannya dengan daftar pemilih berkelanjutan ini dari jauh-jauh hari sudah diinformasikan ke penyelenggara, ke kita, ke KPU, sehingga kemudian nanti akan dimutakhirkan oleh KPU di kabupaten kota. Itu harapannya. Contoh misalkan baik dari Dukcapil misalkan, kemudian dari di sini ada dari Kodim misalkan, ini bisa menginformasikan terkait dengan yang pensiun-pensiun dan lain sebagainya. Kemudian juga bisa diundang nanti dari lapas rutan, kemudian dari penghuni-penghuni apartemen dan lain sebagainya. Ini agar memudahkan nanti KPU kabupaten kota dalam melakukan pemutakhiran data. Ada upaya-upaya lain seperti misalkan kami di KPU provinsi juga dalam masa-masa post-election ini juga akan melakukan konsolidasi demokrasi kepada seluruh peserta pemilu yang ada di DPRD ya. Jadi kepimpinan-pimpinan partai politik tingkat provinsi, salah satunya itu ya, kami ingin memperkuat kerjasama terkait dengan kerja-kerja kepemiluan, salah satunya pemutakhiran data pemilih, sehingga nanti ini bisa menjadi kerjasama. Data pemilih yang dihasilkan ya data kita bersama, seperti itu. Kemudian juga KPU Provinsi ingin saya sampaikan juga, kami mungkin di sini juga ada
peserta pemilu yang basisnya ini adalah tokoh masyarakat dan lain sebagainya, KPU DKI ini sudah meluncing ya, namanya sistem pemilihan online. Tapi ini memang untuk pemilihan di tingkat sekolah, misalkan OSIS, atau pemilihan RT RW yang pemilih langsung dan lain sebagainya. Kami ingin coba mensosialisasikan itu, termasuk juga ke teman-teman peserta pemilu, ya, tapi belum untuk pemiluhan ya, bukan untuk pemilu ya, tapi untuk pemilihan di tingkat lokal seperti OSIS, kemudian RT RW dan lain sebagainya, yang itu berbasis web. Nah, ini yang sedang kami kembangkan di tingkat KPU provinsi, sehingga ini kita mencoba ya dalam pemilihan yang efektif dan efisien. Walaupun sebenarnya kalau tingkat pemilihan umum itu kan memang belum ada undang-undang yang mengarah ke sana, masih dalam prosesnya masih manual seperti itu, mencoblos dan lain sebagainya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Selamat melaksanakan rapat koordinasi. Mudah-mudahan apa yang didiskusikan ya, apa yang dibicarakan pada siang hari ini tentunya membawa kemajuan untuk proses pemilu ke depan, karena 2024 tidak lama lagi Bapak Ibu sekalian. Itu saja, lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nurdin yang telah menyempatkan hadir pada acara kami. Bapak dan Ibu yang berbahagia, agar acara dapat berjalan lancar, marilah kita panjatkan doa terlebih dahulu, dipimpin oleh Saudara Aji Firmansyah. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum acara dimulai, alangkah baiknya kita memanjatkan doa terlebih dahulu. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian mohon berkenan untuk menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma fir lana dzunubana wa dzunuba asatidatina wa dzunubal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul di sini dalam kegiatan rapat ini, berdiskusi, mengurai pikiran untuk memberikan sumbang kasih terbaik bagi bangsa ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah, penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir nanti. Bukalah pikiran kami, lenturkanlah lidah kami, dan berikanlah kami ide-ide yang cemerlang. Ya Allah yang maha mengetahui yang gaib, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu, berkahilah kami selalu dengan takdir-Mu, dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan pemberian-Mu. Rabbi sahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bi fadlika subhanaka rabbi izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjambah doa kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang berbahagia, kami mengingatkan kembali bagi Bapak dan Ibu yang belum mengisi daftar hadir, disilakan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu yang sudah kami share di kolom chat. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya tibalah kita pada acara inti pada siang hari ini, pemutahiran data pemilih berkelanjutan edisi bulan Juni 2021 oleh Ketua Divisi Pemutahiran Data Pemilih KPU Kota Jakarta Timur kepada Bapak Teddy Kurnia. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua KPU Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Korwil, Pak Nurdin. Yang saya hormati Kapolres Metro Jakarta Timur, alhamdulillah sudah hadir. Yang saya hormati Dandim 05 Jakarta Timur. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Jakarta Timur beserta anggota dan para staf. Yang saya hormati Kesbangpol Jakarta Timur.
Yang saya hormati Sudin Dukcapil Jakarta Timur, dan yang saya banggakan Ketua atau LO Partai Politik di tingkat Kota Jakarta Timur. Alhamdulillah sudah hadir di tengah kita. Bapak Ibu sekalian, ini pertengahan tahun atau rapor kedua setelah kemarin dilaksanakan di bulan Maret dan April, ya, karena baru turun ini sekitar di akhir Maret, ya, di akhir Maret, maka mau tidak mau kita melaksanakan rapor pertama di tahun 2021 itu sesuai dengan SE 366 di bulan April. Lalu di bulan Mei kami melaksanakan pemuktahiran data pemilu berkelanjutan, namun tidak dilaporkan, melainkan hanya disampaikan ke stakeholder dan diumumkan di website KPU Kota Jakarta Timur. Bagi ibu bapak yang ingin melihat atau misalnya memiliki rapor data rekapitulasi, bisa diunduh di website Jakarta Timur. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan dasar hukum daftar pemilih berkelanjutan, ya. Pertama, memang ini bagian dari amanat undang-undang nomor 7 tahun 2017, lalu SE nomor 304 terkait dengan pelaksanaan pemilu, ya, pemilihan berkelanjutan tahun 2020 dengan WFH, lalu SE nomor 132 terkait dengan pemutahiran data pemilih berkelanjutan tahun 2021, lalu SE nomor 216, ya, terkait dengan permintaan data by name by address, itu satu pintu, ya, di KPRI. Tapi di SE nomor 366 ini kami punya kewajiban bahwa by name by polling station gitu, supaya diberikan kepada partai politik dan stakeholder. Nah, apa bedanya by name by address dan by name by polling station? Nah, kalau by name by address itu semua elemen data dibuka, ya, termasuk alamat, terus RT RW, terus status itu dibuka dan kita berikan kepada Bapak Ibu ketika seperti sebelumnya, ya, pemilu-pemilu sebelumnya 2019, ya, 2017. Tapi kalau sekarang di SE nomor 366 itu kami hanya memberikan sesuai dengan instruksi itu by name by polling station. Nah, by name-nya hampir sama tapi tidak dibuka semua. Kayak tadi seperti alamat tidak kami berikan gitu, ya. Terus RT RW juga. Terus status gitu, itu tidak kita berikan, termasuk NIK dan NKK gitu. Nah, itu kita tidak berikan. Nah, selain itu semua selain elemen itu kita berikan. Nah, itu SE itu yang tertuang di SE 366, ya, sesuai dengan surat edaran 366 itu. Jadi termasuk Bapak Ibu sekalian format gitu, ya, bentuk itu tertera di SE 366. Walaupun nanti Bapak Ibu sekalian Bawaslu misalnya stakeholder dan partai politik ingin membaca dan menelaah terkait dengan SE 366, silakan bisa hubungi kami, ya, baik itu melalui Mbak Disa ataupun langsung ke saya. Ataupun yang tadi disampaikan sama Pak Ketua, ya, Ketua WAG, kalaupun misalnya ada data yang bolong-bolong di bulan-bulan sebelumnya, bisa diminta langsung kepada kami dan kami pasti akan berikan terkait dengan data-data yang memang kurang lengkap. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu regulasi yang
kita taati bersama di tahun 2021. Nah, Bapak Ibu sekalian, bulan Juni ini, khusus bulan Juni dan bulan Desember, itu kita laksanakan di minggu ketiga. Kenapa demikian? Karena berbarengan dengan rakor stakeholder KPU DKI. Nah, KPU DKI main di minggu keempat, baik Juni dan Desember. Nah, kami KPU Kabupaten Kota maju di minggu ketiga. Jadi setiap dalam satu tahun itu 4 kali, Maret, Juni, September, dan Desember. Nah, khusus Maret dan September itu karena tidak berbenturan sama KPU DKI, maka kami laksanakan nanti di minggu keempat. Gitu. Jadi kami punya kewajiban, KPU Kota punya kewajiban setiap setahun dalam 4 kali. Tapi kalau provinsi itu 2 kali, jadi bulan Juni dan Desember. Nah, selanjutnya setiap bulan apakah kita melaksanakan pemuktahiran? Ya, kita tetap melaksanakan pemuktahiran ya setiap bulan, tapi tidak diraporkan. Jadi kita hanya pencermatan internal ya di akhir bulan kita sampaikan dan kita umumkan di website gitu ya. Nah, mungkin seperti itu. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, apa itu data pemilih berkelanjutan? Yaitu proses pemuktahiran dan pemeliharaan data pemilih yang dilakukan secara terus-menerus di luar tahapan pemilu atau pemilu kada dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas daftar pemilih. Jadi ada pilkada atau tidak, ada tahapan atau tidak, kami ya KPU khususnya divisi data selalu mengupdate data pemilih ya dengan bahasa pemilih berkelanjutan. Nah, proses ini atau pemuktahiran ini kita laksanakan terus ya. Nanti saya sampaikan bahan dari mana saja yang kami dapat ya, KPU Kota dapat untuk dimuktahirkan. Nah, ini proses data yang kami dapat, yang kita muktahirkan, yaitu yang kita manfaatkan, Bapak Ibu sekalian. Pertama, DPK 2019 itu sudah selesai di akhir 2020 kita rampungkan, ya kita muktahirkan. Jadi tidak ada lagi hutang atau tidak ada lagi data yang tertinggal di DPK 2019. Semuanya sudah kita cermati, sudah kita muktahirkan dan kita masukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan. Jadi ini tahun kedua daftar pemilih berkelanjutan kita laksanakan setelah pemilu di 2019. Lalu masukan dan laporan masyarakat. Tadi seperti yang disampaikan Pak Nurdin, Pak Korwil ya, memang kami sangat berharap dengan Bapak Ibu sekalian untuk memberikan data atau data informasi terkait dengan yang belum terdaftar di daftar pemilih berkelanjutan. Contoh misalnya yang tadi disampaikan Pak Nurdin itu TNI Polri yang sudah pensiun atau mau pensiun gitu kan. Nah, perkiraan misalnya di 2024 itu pensiun sekitar 100-200. Nah, kita bisa dapatkan dan kita bisa muktahirkan gitu ya. Kita muktahirkan dan kita akan masukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan sehingga ketika nanti di tahun 2024 sudah masuk gitu ya, sudah masuk menjadi daftar pemilih tetap gitu. Nah, apalagi sudah ada kisi-kisi ya bocoran bahwa di tahun 2024 itu kemungkinan besar akan dilaksanakan di bulan Februari. Jadi bulan Februari 2024 sampai mundur sampai sekarang itu berarti bisa dimasukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan. Gitu. Jadi yang masa pensiunnya TNI Polri maksimal di bulan Februari berarti kita bisa akomodir dan kita masukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan. Gitu.
Nah, selanjutnya masukan atau laporan masyarakat, contoh dari teman-teman Bawaslu yang selama ini menelaah terkait dengan pemilih-pemilih yang belum terdaftar. Kita sangat terbuka, kita bekerja sama untuk memasukkan data-data tersebut dalam daftar pemilih kelanjutan. Di bulan lalu ya, di 2 bulan yang lalu, alhamdulillah Bawaslu Jakarta Timur menyambangi KPU Kota untuk menelaah bersama, mencermati bersama daftar pemilih berkelanjutan ini. Alhamdulillah. Nah, kami tunggu juga selanjutnya di bulan-bulan selanjutnya untuk kita menelaah kembali, mencermati kembali secara bersama-sama terkait dengan daftar pemilih berkelanjutan ini. Nah, selanjutnya masukan saat rakor ya, masukan saat rakor ini kami juga sangat tunggu. Barangkali misalnya dari audiens yang punya data terkait dengan belum terdaftar misalnya 17 tahun, atau misalnya ada tetangga atau di daerah sekitar yang meninggal gitu, bisa kita sampaikan ya, bisa disampaikan ke kami untuk kita TMS-kan gitu. Kalau yang meninggal atau beralih fungsi jadi TNI Polri atau pindah dari Jakarta Timur ke luar Jakarta Timur, itu kategorinya pemilih TMS dan kita hapus ya di daftar pemilih tetap kita. Nah, lalu ada misalnya ada pendatang dari luar Jakarta Timur ataupun baru usia 17 tahun, silakan disampaikan kepada kami, dan tentunya itu kategorinya termasuk dari kategori potensi pemilih baru gitu. Nah, selanjutnya sinkronisasi DP4. Nah, ini DP4 ini sampai saat ini belum kami terima dari KPRI, seharusnya sudah kita terima ya untuk menyinkronkan antara DPB dan DP4. Jadi ada beberapa elemen yang misalnya tidak ada gitu, nanti kita bisa sadur atau bisa kita lihat di DP4. Karena DP4 ini kan produk-produk Mendagri ya, atau Dukcapil. Nah, lalu yang keempat itu perubahan data kependudukan tiap 6 bulan dari Dinas Dukcapil. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita sudah dapat hampir 3 kali ya, 3 data. Ya, pertama data periode 18 April 2019 sampai 1 April 2020, itu periode pertama. Lalu periode kedua yang kami dapati dari Dukcapil DKI Jakarta, ya, karena semua bersumber di dinas ya. Jadi memberikan lewat KPU DKI lalu disebarkan ke tiap-tiap kota. Nah, itu data semester 2 kami terima per tanggal 2 Oktober 2020. Nah, di pertengahan 2021 juga kami sudah terima, namun belum komplit ya, belum komplit datanya. Baru ada kategori TMS. Jadi pemilih baru, elemen datanya belum komplit dan belum dilengkapi. Nah, nanti setelah dilengkapi ya, di data yang dari 2021 ini, nanti setelah ini kita akan telaah kembali, kita akan proses kembali, dan kita akan mutakhirkan kembali menjadi daftar pemilih berkelanjutan. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, nah ini data yang sudah komplit yang kami sudah terima ya, tanggal 2 Oktober 2020, jumlahnya cukup banyak ya, meninggal, TNI Polri, terus pindah, lalu ada pendatang, dan pemula itu masuk dari kategori potensi pemilih baru. Yang cukup tinggi itu di sini di Jakarta Timur daripada yang lain, elemen-elemen data yang lain itu ada di pemilih pemula ya, totalnya 14.574. Kalau yang lain kan sekitar 4.000-an lah kurang lebih. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang kita dapat dari Dinas Dukcapil ya. Alhamdulillah masih dipercaya dan kami bisa memutakhirkan dari bulan ke bulan. Selanjutnya, ini Bapak Ibu sekalian, sampel data ya, data pindah, data TNI Polri, data meninggal,
Ini sampel data yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu. Ini loh yang yang disampaikan dari Dinas Dukcapil kepada kami gitu. Jadi ini sampel saya sampaikan di sampelnya itu masing-masing 5 sampel. Ada data pemilih, data pindah, data TNI Polri, gitu, data meninggal. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, ini terkait dengan data pendatang ya. Kategorinya berarti ini potensi pemilih baru ya. Jadi dari luar Jakarta Timur masuk ke Jakarta Timur, lalu kita input dan kita masukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan, sehingga ketika datang masa tahapan, tentunya tahapan pemuktairan, maka sudah kita cicil dari bulan ke bulan untuk kita masukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan, sehingga ketika tahapan muncul kita tidak terlalu banyak gitu ya untuk kerjaan, karena sudah dicicil dari sekarang. Nah, lalu ini sampel data pemilih pemula, rata-rata umurnya 17 tahun ya Bapak Ibu sekalian, 17 tahun, yang memang punya hak ya sesuai dengan Undang-Undang 7 tahun 2017. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, historical yang kita cermati, yang kita mutakhirkan di bulan Juni ini ya, di bulan Juni ada 2 kategori, pertama TMS dan kategori potensi pemilih baru. Nah, ini yang hasil kita cermati di bulan ini Bapak Ibu sekalian. Tentunya di 10 kecamatan ya. Yang meninggal 817, yang berubah status menjadi TNI Polri 6 orang, lalu yang pindah dari Jakarta Timur keluar Jakarta Timur ya, baik alamat dan domisilinya sudah pindah ya, totalnya 812. Lalu yang potensi pemilih baru itu pendatang ya, pendatang di angka 858 orang. Lalu pemilih pemula ya, 2.819 orang yang kita mutakhirkan di bulan Juni ini ya Bapak Ibu sekalian. Data ini memang sesuai dengan SE 366, kami punya kewajiban untuk memberikan data rekap by name by polling station itu kepada stakeholder ya, maksimal tanggal 5 di bulan berikutnya. Berarti kalau ini Juni, kami punya kewajiban, KPU Kota Jakarta Timur punya kewajiban untuk memberikan data rekap dan by name by polling station paling lambat tanggal 5 Juli. Gitu. Jadi bunyi SE 366 itu seperti itu. Ya, paling lambat tanggal 5 Juli, baik stakeholder maupun dikirim ke KPU DKI. Karena setelah ini kan kami punya tugas untuk merapihkan by name by polling station yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Kalau kita berikan sekarang, khawatir di saat rakor ini ada masukan, baik itu dari Bawaslu atau dari stakeholder yang lain, sehingga membuat rekap dan by name juga berubah. Makanya SE berbunyi paling lambat diberikan tanggal 5 di bulan berikutnya, berarti tanggal 5 Juli. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, inilah hasil rekapitulasi data pemilih berkelanjutan bulan Juni 2021. Ini hasil data pemilih berkelanjutan di bulan Mei, Bapak Ibu sekalian. Nah, di angka 2.275.009 orang. Nah, ini hasil pemuktahiran di bulan berikutnya, di bulan sebelumnya, yang berarti di bulan Mei. Nah, lalu DPB bulan Mei ditambah pemilih baru, dikurangin pemilih TMS, hasilnya
pemuktahiran di bulan Juni 2021. Jadi yang kita kita akan sampaikan ya hasil rakor bulan ini, laki-laki sekarang di angka 1.126.686, lalu perempuan 1.150.365 orang. Lalu jumlah DPB ya, DPB Jakarta Timur 2.277.051. Nah, ini hasil pemuktahiran di bulan Juni, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, usikum wa nafsi bitaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Teddy yang telah membacakan daftar pemilih berkelanjutan bulan Juni 2021. Sebelum kita lanjut pada acara selanjutnya, kami mengingatkan kembali untuk materi rapat siang hari ini, Bapak dan Ibu dapat mendownload pada link yang telah kami share di kolom chat. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau memberikan saran dan masukan, kami persilakan. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya. Demokrat. Oke, baik Pak Rahmat, Demokrat silakan. Jelas ya suaranya? Kedengeran Pak, kedengeran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Wage, Pak Teddy, dan seluruh hadirin yang hadir di rapat. Ada beberapa masukan atau kemudian mungkin juga pertanyaan yang karena ini mungkin sifatnya koordinasi, jadi mungkin ini saling melengkapi aja sih sebenarnya. Pertama berangkat dari soal SE 366 tadi terkait dengan hak partai sebagai peserta pemilu yang dapat hanya mendapat data by name dan by polling station ya tadi disampaikan Pak Teddy tadi. Apa yang menjadi dasar kemudian SE itu atau SE menjadi dasar 365 keluar sehingga kemudian partai politik sebagai peserta pemilu itu kurang mendapat fasilitas terkait bagaimana munculnya di kemudian hari soal pemilih ganda. Yang pertama ya. Karena di SE sebelumnya kan kita dapat by name by address bahkan sampai dengan nik dan sebagainya sehingga kita memudahkan kita untuk kemudian saling saling mengkoreksi ketika misalkan kita ketemu case soal pemilih ganda. Yang mau saya sampaikan selanjutnya adalah soal bagaimana kita menyambut pesta demokrasi di pemilu 2024 antara penyelenggara dan peserta pemilu. Yang mau saya sampaikan soal ujungnya ini kan daftar pemilih pemutahiran data ini kan ujungnya nanti DPT. DPT adalah dasar untuk kemudian KPU sebagai penyelenggara menentukan jumlah TPS. Dari pemilu ke pemilu yang kita coba ikutin, kita belum pernah tahu atau belum pernah bahasanya bukan gitu. Bahasanya kita kepengen tahu apa sih yang kemudian menjadi dasar ketika DPT sudah kita terima. Kemudian apa yang menjadi dasar KPU dalam menentukan jumlah TPS misalkan per kelurahan misalnya. Sehingga kita juga jadi tahu bagaimana cara kemudian partai politik dalam berkolaborasi dengan penyelenggara untuk memaksimalkan atau mensukseskan pemilu sehingga untuk mendatangkan masyarakat untuk ikut memilih TPS. Karena kan lagi-lagi kita dari setiap pemilu itu kan berubah terus tuh jumlah pemilih di setiap TPS. Ada yang pernah di 600, kemudian di 300 dan seterusnya. Kenapa ini saya perlu sampaikan? Artinya
lagi-lagi karena ini sifatnya rapat koordinasi, saya kepingin kemudian ada kolaborasi yang memang sifatnya aktif antara penyelenggara dengan peserta pemilu, karena pada akhirnya kan kita sama-sama diuntungkan dalam hal ketika bicaranya adalah penyelenggaraan pemilu ini kan kalau basicnya anggaran, artinya pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memberikan fasilitas kepada KPU sebagai penyelenggara pemilu, anggarannya kan 100%. Nah, sementara pada prakteknya, melulu pada prakteknya, kita selalu menemui yang namanya golput. Nah, saya coba membelah soal adanya golput administratif. Tadi sempat disinggung sama Bang Nurdin, sempat juga disinggung sama Pak Wage, yang saya masukkan, saya nyebutnya sebagai golput administratif. Artinya kan sukses pemilu itu kan ketika bicaranya golput itu tingkat golputnya rendah. Gitu. Artinya, gunanya rakor kan menurut saya misalkan gini, apakah kemudian update yang disampaikan Pak Teddy tadi itu berkesesuaian dengan fakta di lapangan misalkan soal pandemi COVID nih. Jadi apakah kemudian Dukcapil atau dinas terkait mengupdate data pemilih baik yang pemula dan seterusnya itu berkesesuaian dengan korban COVID yang ada di Jakarta Timur. Nah, artinya kan pemutakhiran data ini kan akan terus berlanjut sampai dengan nanti pleno DPT. Nah, kembali ke yang saya sampaikan tadi soal golput administratif, apakah kemudian apakah kemudian KPU dalam hal ini misalkan KPU Jakarta Timur melibatkan pihak lain dalam hal ini misalkan parpol untuk meminimalisir golput administratif tadi. Karena jujuran saja, apalagi kalau bicara DKI, kan ini subjektif saya, ketika partai politik peserta pemilu di Jakarta misalnya, yang notabene hasil dari suaranya itu koefisien atau sama dengan bantuan dana dari Kesbangpol, ketika golput administratifnya itu tinggi, masuk katakan sebut secara persentase bisa di atas 20%, itu kan jelas-jelas merugikan partai politik, karena pada akhirnya bantuan dana yang dari Kesbangpol itu akan berkurang secara otomatis karena memang golput administratifnya tinggi. Nah, maksud saya kaitannya dengan kolaborasi aktif, apakah kemudian dimungkinkan KPU Jakarta Timur berkolaborasi dengan sebut saja partai politik untuk bagaimana meminimalisir golput administratif tadi. Mungkin itu yang menjadi saran dan pertanyaan saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih Pak Rahmat dari perwakilan dari Partai Demokrat. Silakan Pak Teddy mungkin mau menanggapi. Baik, terima kasih. Pertama terkait dengan SE 366 ya. Sehingga munculnya SE 366 itu menurut Bang Mamat ke depan pasti akan menyusahkan terkait dengan penyisiran ganda kan gitu ya. Karena yang biasanya diterima itu by name by address, sekarang by name by polling station. Tentunya elemen datanya itu tidak lengkap, selengkap by name by address. Gitu ya Bang Mamat. Nah, dari SE nomor 216, jadi sebelum 366 itu muncul, ya 366 muncul, terlebih dahulu SE nomor 216 itu diterima oleh KPU Kabupaten Kota. Nah, terkait dengan permintaan data pemilih ya dalam satu pintu. Jadi ini diluncurkan pada tanggal 8 Maret 2021. Jadi terkait dengan by name by address yang diharapkan seperti Partai Demokrat tadi yang komplit
semua elemen data juga diberikan, itu dilayani satu pintu oleh KPRI gitu. Jadi yang biasanya bisa diminta ke KPU kota, KPU provinsi, nah sekarang dengan ada SE 216 maka kami tidak bisa memberikan by name by address ya yang lengkap itu kepada partai politik karena sudah ada aturannya, semua itu dilayani oleh KPRI. Jadi silakan saja bersurat kepada KPRI untuk meminta data, insya Allah akan diberikan. Kedepannya ini kan belum ada tahapan ya, belum ada tahapan seperti tahapan-tahapan yang sudah kita sama-sama lalui seperti tahapan di 2019. Nanti awal tahun kemungkinan besar tahapan itu juga akan kami terima untuk persiapan di 2024. Nah, semoga saja ke depan adanya PKPU ya, adanya tahapan, adanya aturan-aturan baru bisa menggugurkan di SE 216 maupun SE 366 gitu ya. Karena kalau ini kan SE ini muncul, regulasi muncul ketika tidak ada tahapan. Tapi kalau misalnya tahapan itu muncul, semoga saja pulih kembali dan seperti di bulan-bulan berikutnya bulan-bulan sebelumnya seperti yang biasa kami sampaikan kepada partai politik ya, by name by address. Mungkin gitu, Bang Muhammad. Nah, terkait dengan kolaborasi antara penyelenggara sama partai politik, tentunya seperti jumlah TPS ya, jumlah TPS di masing-masing kelurahan yang seingat saya di tahun 2017-14 itu kan berubah-ubah ya itunya untuk data DPT per TPS-nya. Nah, terakhir kemarin itu kan 300 ya. 300 per TPS. Nah, ini nanti setelah kami dapatkan data DP4 lalu kami cak gitu ya per TPS ya. Nah, berapa per TPS-nya belum tahu gitu. Nah, nanti yang bicara ya PKPU gitu ya, PKPU. Terkait dengan berapa per TPS, berapa satu TPS jumlah pemilihnya gitu. Nah, kalau sekarang belum bisa cerita banyak ya, karena tahapan juga belum mulai, tapi yang pasti setelah DP4 kami terima, kami mulai merancang per TPS, dibagi per TPS, lalu setelah itu baru coklit gitu ya, coklit ke bawah ya seperti biasa gitu, PPDP atau Pantarli ya yang mencoklit ke masing-masing warga sesuai dengan TPS-nya. Nah, selanjutnya terkait dengan golput administrasi, mungkin nanti Pak Ketua ya yang jawab terkait dengan golput administrasi. Jadi bagaimana caranya meminimalisir golput di Jakarta Timur. Tapi yang pasti dengan upaya kami selama ini dari bulan ke bulan kita mutakhirkan, biasanya itu kan data golput itu muncul ketika data ganda masih ada gitu di Jakarta Timur. Contoh misalnya si Fulan datanya masih di Jakarta Timur ya, datanya masih di Jakarta Timur tapi dia tinggal di luar daerah. Nah, di daerah di data, di sini di data ya. Nah, tapi dia nyeblosnya di daerah bukan Jakarta Timur. Tentunya ya, ketika kita membiarkan data tersebut di Jakarta Timur, tentunya akan meninggikan golput itu. Karena orang tersebut milihnya di tempat lain gitu untuk memberikan suaranya. Itu yang mungkin sekilas terkait dengan banyaknya golput. Makanya dari bulan ke bulan kita selalu kerjasama sama Dukcapil terkait data yang pindah, data yang datang gitu. Jadi ketika sesuai dengan alamat dan dia sudah benar-benar resmi keluar dari
mana dari Jakarta Timur kita akan segera mungkin kita hapus gitu ya dari Jakarta Timur, karena untuk meninggalkan kegandaan di data Jakarta Timur. Begitu pula dengan data pendatang, ya. Data pendatang kita akan segera kita akan masukkan ke dalam daftar pemilih berkelanjutan, tentunya di data sebelumnya atau di daerah sebelumnya kita koordinasi supaya segera di delete gitu, jadi tidak ada lagi data ganda gitu ya di Jakarta Timur. Nah, selanjutnya terkait dengan update data meninggal COVID, apakah update gitu ya antara Dinas Pemakaman sama Dukcapil, mungkin bisa ditanyakan langsung kepada Dukcapil, karena alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah kita Dukcapil Jakarta Timur ya, Sudin Jakarta Timur, bisa silakan bantu menjawab terkait dengan update data yang meninggal. Itu apakah yang data yang kita miliki atau data yang kita telah itu apakah memang sudah termasuk data meninggal yang COVID-19 itu mungkin. Seperti itu, yang silakan. Baik, terima kasih Pak Teddy. Ada lagi yang mau bertanya? Mungkin dari Sudin Dukcapil mau menanggapi ya Bu, terkait yang COVID meninggal itu. Monggo Bu Haji. Silakan Ibu. Mungkin Pak Ketua dulu kali terkait dengan golput administrasi yang tadi disampaikan sama. Baik, Ya. Bagaimana? Udah bisa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ya? Iya, kadang-kadang suka error ya. Yang saya hormati Ketua KPU beserta para peserta rapat Zoom di siang hari ini, ketua-ketua dari partai ya. Terima kasih dan bersyukur kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita masih dapat bertemu ya Pak Teddy ya. Untuk data kematian, memang kan kalau wilayah kita semuanya berpacu ke provinsi. Untuk data kematian kami tetap terus berkolaborasi, istilahnya tetap minta data kematian baik yang COVID maupun yang tidak COVID ya. Tetap kita TL itu, sementara kalau yang COVID atau enggak, kita minta ke Dishub istilahnya bagi yang meninggal memang di situ tidak ada sama sekali datanya, bahkan kadang-kadang cuma nama, itu yang kami kesulitan. Kami tetap berkoordinasi dengan pemakaman untuk yang terkait hal seperti ini. Dan memang kami laporkan, memang kita sudah linkkan dengan data dinas, sehingga setiap yang kami laporkan dan kami buatkan akte kematiannya selalu link ke dinas maupun dilaporkan nanti setiap 6 bulan sekali yang permintaan data ke Dinas Provinsi DKI Jakarta. Untuk perekaman juga Pak Teddy, kami ini turun ke wilayah Pak Teddy, kami turun ke RW, bahkan ke kemarin ini di Kecamatan Makassar untuk perekaman usia 16 tahun. Begitu nanti pada saatnya 17 tahun mereka tidak merekam lagi, sehingga itu dapat istilahnya kita membantu semua stakeholder, mungkin dari partai barangkali ada yang tetangganya atau ini belum perekaman, ayo kita bantu sama-sama. Mari rekam KTP-nya, sehingga semuanya istilahnya berjalan dengan baik. Hanya itu saja Pak Teddy, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, makasih Bu Haji. Ya, iya Pak. Silakan Pak Ketua, Pak Wage. Baik, Bang Mamat. Makasih Bu Haji Yanti, Mas Teddy juga. Nah, Bang Mamat terkait dengan golput administratif, salah satunya kan tadi Bu Yanti sudah menyampaikan bahwa Dukcapil membuka keran yang seluas-luasnya untuk pendataan, karena memang pada dasarnya syarat administratif ini memang menjadi salah satu faktor yang berdampak pada pendataan. Salah satunya memang kita masih menggunakan sistem de jure. De jure itu kita memang masih mendata orang, memilih itu di tempat di mana dia diterbitkan KTP-nya atau IKTP-nya. Jadi nah, mobilitas Jakarta ini sangat tinggi, bahkan di daerah juga sangat tinggi, ini menjadi salah satu faktor. Nah, mungkin salah satu hal yang bisa menjadi
dari sekarang biar orang-orang rada aware gitu terkait hal ini adalah satu, sosialisasi seperti sekarang, yang kedua rakor, yang ketiga KPU tetap melaksanakan, kita bisa mendata di mana, tapi nanti mencoblos bisa menggunakan pindah milih, itu bagian dari meredam upaya golput administratif. Nah, yang tadi juga sangat terasa bantuan dari Dukcapil, Bu Hajianti, Cak Nur, udah bertahun-tahun kita bekerja sama. Kita bahkan sekarang karena ranah pemutakhiran dan penerbitan dokumen ini adalah wilayah Dukcapil, kita dalam tahun-tahun tertentu atau momen-momen tertentu kita juga ikut melihat gitu, entah di rutan lapas, entah di mana gitu, terkait penerbitan IKTP ini kan. Kalau udah ada IKTP-nya, syarat masuk untuk didata gampang banget gitu. Itu karena kalau udah ada syarat administratif, apalagi gitu kan, nggak ada lagi. Nanti mungkin Bu Hajianti menjelang tahun politiknya mau mulai, mungkin nanti kalau ada Dukcapil, ada acara perekaman dan lain-lain, kita bisa sama-sama lah mengundang juga stakeholder yang ada di sini untuk melihat secara dekat, dan nanti teman-teman partai politik pun bantu mensosialisasikan bahwa kalau ada sanak saudara atau familinya yang belum terdaftar sebagai membuat punya IKTP-nya. Terus selanjutnya Bang Mamat dan kawan-kawan yang hadir di sini terkait dengan golput administratif juga, kita rakor ini bagian dari upaya untuk meredam itu. Bang Mamat dan rekan-rekan Pak Faisal dan bahkan dari Polres dari manapun, misalkan, oh ini kayaknya anak saya baru 17 tahun dan baru punya KTP, kayaknya belum masuk deh ke data pemilih Jakarta Timur. Jangan sungkan untuk kirim saja ke nomor Mas Teddy, atau nanti Balisa mungkin men-share nomor yang memang official. Sepertinya Pak Ketua terputus. Balisa. Ya, mungkin sinyalnya kali ya keputus ya. Baik, kita sambil menunggu Pak Ketua, ada lagi yang mau bertanya? Silakan Bapak dan Ibu. Dari Polres mungkin, Pak? Mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kompol Ketut Manika, Wakasat Intel Polres Metro Jakarta Timur. Yang terhormat Pak Ketua Rapat. Nah, saya menambahkan aja yang dari Pak Teddy Kurniawan, KPU Kota, ya terkait dengan pendataan untuk yang pensiun, ya. Nah, saya juga nanti tinggal 3 bulan lagi, Bu. Saya pensiun, ya rekan-rekan saya untuk kelahiran tahun 1963 untuk Polda Metro Jaya sangat banyak, ya agar proaktif juga untuk di Dukcapilnya, ya. Terkait itu juga anak saya juga udah umurnya sudah 17 tahun, ya, agar kedepannya selalu juga ya dari pihak Dukcapil untuk mendata kembali agar stakeholder tetap bekerja sama khususnya di lapangan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Ya, baik, perwakilan dari Polres Metro Jakarta Timur. Pak Teddy mau menanggapi atau kita lanjut yang mau bertanya? Lanjut, Jang. Oke. Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Saya sudah hadir lagi, Jang, ya. Oke, siap Pak Ketua. Silakan Pak, dilanjut. Mohon maaf tadi, untuk saya punya pakai 2, ini tadi tiba-tiba ngedrop. Tadi sudah disampaikan terkait Bang Ahmad dan juga Bang Ahmad tadi, saya hanya menambahkan saja terkait dengan syarat pendirian TPS. Kalau memang satu terkait dengan aturan berapa per TPS-nya, ya betul. Yang kedua juga memperhatikan letak geografis, dan yang ketiga juga tidak lintas kelurahan, menjadi salah satu faktor yang ada harus mutlak TPS itu hadir. Jadi itu hanya menambahkan saja gitu. Dan
Bapak Ibu semua nanti kita, saya harap ke Balisa pun atau ke nomor KPU Jakarta Timur, Bapak Ibu semuanya kalau mau ngasih masukan terkait diduga atau orangnya belum terdaftar masuk, silakan saja hubungin kami. Kami membuka akses dari sekarang. Jadi ini bagian dari kami untuk menekan tadi upaya-upaya hal administratif yang bisa menghalangi orang untuk tidak bisa milih gitu. Itu aja mungkin. Nanti termasuk Bawaslu pun pasti menjadi bagian tak terpisahkan. Kalau misalkan Bawaslu juga bisa menerima aduan atau menerima masukan, nanti di support didorong kami juga nggak ada masalah. Jadi yang penting kami adalah datanya sampai ke kami sebelum penetapan itu berakhir. Kira-kira demikian. Terima kasih. Baik, Pak Ketua, terima kasih. Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau bertanya? Mungkin dari Kesbangpol, Mbak Lisa, Ya. buat teman yang Dari hadir hari ini Kesbangpol, Bu Desi, silakan Ibu analis Desi. sub bidang ketahanan Kesbak Jakarta Timur. Silakan Ibu. Desi, Iya. ya, Iya, Ibu. sampaikan. Kalau dari saya sih belum ada pertanyaan. Nanti Iya. saya lapor dulu ya sama Mas Ari. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan mungkin nanti bisa ditanyain langsung ya Bu, Bapak. Iya. Baik Ibu, terima kasih. Ada lagi Bapak dan Ibu yang mau bertanya? Saya nambahin lagi dikit dong. Boleh Silakan ya. Ibu. Ya, Bu, silakan. Ini kebetulan mumpung masih pada ini kan banyak nih. Semua yang di sini nih kami semua peserta pasti pada punya anak, ada yang 16 tahun. Mohon maaf kalau memang ada berkenan, ini biasanya partai politik juga banyak nih anaknya, tetangganya yang belum perekaman. Buat cakupan kita juga Mbak, Pak Teddy, Pak Wage, datanglah istilahnya tidak ini datanglah ke kelurahan. Kami juga kan besok Sabtu nih kami ada perekaman di Kelurahan Pulau Gebang. Memang yang mendekati rumahnya di Pulau Gebang boleh kami datang ke Kelurahan Pulau Gebang. Kami buka layanan di Sabtu juga kami buka layanan. Jadi kita itu membereskan semuanya juga ikut campur tangannya teman yang ada di rapat ini. Saya terima kasih sekali untuk menginfokan bahwa 16 tahun kami sudah siap untuk merekam. Terima kasih. Begitu saja Mbak, Pak Teddy, Pak Wagid. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Haji, izin Ya. Bu Haji, yang tadi disampaikan sama Kanit Intel Polres itu Iya. terkait dengan pensiun ya. Ya. Ya, pensiunan. Apakah mekanisme seperti apa? Apakah datang langsung ke kelurahan atau misalnya ada dikumpulin sama lembaga lalu diserahkan ke Dukcapil apa bagaimana terkait dengan yang sebentar lagi masa pensiun supaya KTP-nya juga dirubah dari Polri menjadi sipil gitu supaya kita bisa masuk ke dalam daftar pemilih. Itu wajib. Gimana? Iya, terima kasih juga Pak Teddy. Jadi gini, kalau memang mau lewat online Alpukat Betawi kan kita sudah bisa download. Mau lewat WA ke saya atau ke kantor kan sudah ada nomor WA, nomor Telegram, itu bisa. Tapi tetap nunggu SK pensiunnya, karena dasarnya kan SK pensiun. Jadi nanti kita rubah sesuai dengan SK-nya. Begitu saja. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bu Haji. Ya, terima kasih Ibu dari Sudin Dukcapil. Silakan Bapak dan Ibu. Dari perwakilan partai lagi? Atau dari Bawaslu? Pak Saroji atau Pak Marhadi? Baik, Pak Teddy, sepertinya mungkin sudah tidak ada yang bertanya ya Pak. Kita lanjut lagi ya Pak ya. Ya, lanjut ke pembacaan skor. Mbak Lisa sama Pak. Ya Pak. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita lanjut pada acara selanjutnya, kami mengingatkan kembali untuk para peserta yang belum mengisi daftar hadir, dimohon untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu, dan link materi yang sudah kami share di kolom chat, Bapak dan Ibu dapat mendownload link yang sudah kami share. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya, penetapan daftar pemilih
Berkelanjutan edisi bulan Juni 2021 yang akan dibacakan oleh Ketua KPU Kota Jakarta Timur kepada Bapak Wage Wardana, disilakan. Baik, tes. Jelas, Jeng, ya? Ya, jelas, Pak. Baik, rekapitulasi ini sifatnya juga bukan penetapan, tapi hanya rekap saja per 3 bulan kemarin. Maka rekapitulasi pemutahiran data pemilih berkelanjutan tingkat kota Jakarta Timur dan Juni tahun 2021 sebagai berikut. Kecamatan Cakung, jumlah kelurahan 7, 199.734 laki-laki, 196.551 perempuan, jumlah 396.285. Cipayung, jumlah kelurahan 8, 97.663 laki-laki, 99.351 perempuan, jumlah 197.014. Ciracas, 5 kelurahan, 107.985 laki-laki, 119.219.177 jumlahnya di Ciracas. Duren Sawit, 7 kelurahan, 157.819 laki-laki, 161.299 perempuan, total 319.118. Jatinegara, 8 kelurahan, 120.507 laki-laki, 120.860 perempuan, 241.367 totalnya. Keramat Jati, 7 kelurahan, 110.910 laki-laki, 113.097 perempuan, 224.007 jumlahnya. Makassar, 5 kelurahan, 74.142 laki-laki, 79.054 perempuan, 153.196. Matraman, 6 kelurahan, 69.956 laki-laki, 72.106 perempuan, total 142.062. Pasar Bo, 5 kelurahan, 76.046 laki-laki, 81557 perempuan, 157.603 jumlahnya. Pulau Gadung, 7 kelurahan, 111.924 laki-laki, 115.298 perempuan, 227.222 jumlahnya. Agak diatasin, maaf, bawahnya kelihatan. Oke. Jumlah keseluruhan 65 kelurahan, 1126686 perempuan laki-laki, 1150365 perempuan. Jumlah pemilih yang dimutakhirkan per hari ini di Jakarta Timur adalah 2277051. Demikian, terima kasih. Silakan Mbak Lisa. Baik, Pak Ketua, terima kasih telah membacakan rekapitulasi pemutahiran data pemilih edisi bulan Juni 2021 pada siang hari ini. Demikianlah acara ini telah selesai kita laksanakan. Marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Satu lagi informasi ya, segala sesuatunya bisa dilihat di website kami, di website KPU Jakarta Timur. Silahkan dilihatnya saja webnya. Banyak hal, ada berita, ada info terkait data dan lain-lain. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh panitia KPU Kota Jakarta Timur mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian pada acara kami. Mohon maaf masih banyak kekurangan dan kata-kata yang kurang berkenan. Kami menghimbau untuk semua Bapak dan Ibu dan kita semua untuk stay safe semua, kepada untuk Bapak dan Ibu tetap menjaga prokes demi menjaga kita semua dari virus corona. Akhir kata kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.